Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Indratna dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa tanggal 10 Oktober kemarin bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Apa sih kesehatan mental itu? Mental adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran ataupun batin dan otak manusia yang berarti sama sekali tidak berhubungan dengan badan ataupun fisik. Oleh karena itu, tentu saja mental merupakan salah satu bagian penting yang perlu dijaga kesehatannya. Namun sayangnya, hingga saat ini, masalah kesehatan mental masih disepelekan dan belum diberikan perhatian khusus oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh masih adanya stigma mengenai gangguan mental yang sering dikaitkan dengan hal-hal negatif, terutama dengan kata gila. Faktor budaya. Seringkali masyarakat memiliki pandangan beragam mengenai penderita gangguan mental. Selain itu, keterbatasan informasi dan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia juga menambah dampak pada kurangnya perhatian masyarakat mengenai kesehatan mental ini. Maka dari itu, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia bertujuan untuk awareness atau kepedulian tentang gangguan dan kesehatan mental, serta meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya membangun resiliensi agar para remaja dan dewasa awal tetap sehat secara mental. Apa aja sih yang berhubungan dengan gangguan mental? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa berhubungan dengan gangguan mental. Tapi yang paling utama, sebelum seseorang mengalami gangguan mental tingkat berat adalah stres. Stres akan muncul ketika seseorang mempersepsikan ada ketimpangan antara tuntutan fisik atau psikologis dari sebuah situasi dengan kemampuan biologis, psikologis, atau sosial individu tersebut. Stres juga dapat terjadi ketika seseorang sedang mengalami atau menghadapi situasi yang menantang ataupun mengancam. Jadi, stres ini merupakan respon terhadap situasi-situasi tersebut. Untuk mengobati stres tersebut, ada banyak cara nih. Nah, yang jadi pertanyaan itu, perlu nggak sih kita melawan rasa stres? Sebenarnya ada penelitian yang udah ngejawab pertanyaan tersebut, yang menyatakan tentang stres itu dapat berdampak negatif dan bisa berdampak positif, tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan stres itu seperti apa. Jika kita mempercayai bahwa stres merupakan sebuah tindakan yang dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau yang menimbulkan hal-hal positif, maka stres itu akan berdampak positif juga. Tetapi akan terjadi sebaliknya, bahwa stres dapat membahayakan kita. Maka, stres benar-benar akan mengancam dan membahayakan diri kita sendiri. Nah, respon stres yang seperti itu yang harus ditindaklanjuti oleh kita. Jika respon stres negatif tidak ditindaklanjuti, maka itu akan menimbulkan hal-hal negatif terhadap kesehatan mental kita. Bahkan, jika kita sudah mengalami stres tingkat berat, hal tersebut dapat menimbulkan depresi sehingga kita akan melakukan hal-hal di luar kendali kita. Contohnya seperti self-injure, yaitu di mana kita akan menyakiti diri kita sendiri, bahkan yang lebih parahnya lagi akan menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Nah, hal seperti itu yang mengharuskan kita memahami dan peduli terhadap kesehatan mental. Sebenarnya apa aja sih gejala gangguan mental? Ada banyak nih gejala-gejala yang menyangkut gangguan mental. Yang pertama itu ada perubahan pola makan, terus perubahan mood yang ekstrim, mulai menjauh dari orang-orang sekitar, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya kita sukain, terus bermasalah pada konsentrasi, memori dan pikiran, rasa takut, marah dan sedih yang berlebihan, lalu pikiran yang tidak rasional, lalu penuh pikiran negatif pada diri sendiri, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan berlebihan, dan yang terakhir, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini parah nih. Jika kalian merasa orang-orang terdekat kalian mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, saya sarankan kalian untuk cepat menghubungi atau mendatangi seorang psikolog. Tetapi
Jika orang terdekat kalian tidak mau untuk datang ke psikolog, hal-hal ini bisa kalian lakukan. Pertama, kalian harus memahami apa aja sih gejala gangguan mental. Lalu kedua, ketika kalian menghadapi penderita, kalian harus tetap tenang. Kenapa sih kita harus tetap tenang? Karena jika kita memperlihatkan emosi negatif di depan penderita, hal tersebut dapat memancing emosinya. Nah, setelah kalian tenang dan mengetahui gejala-gejalanya, kalian harus cari tahu apa sih akar masalah yang penderita alami sampai mengalami gangguan mental tersebut. Setelah kalian berhasil mendekati penderita, kalian berhasil mengajak ngobrol secara perlahan. Nah, disitulah saatnya kalian untuk membujuk penderita untuk berkonsultasi lebih lanjut ke psikolog. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai gejala dan cara menanganinya. Sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental itu sendiri. Yaitu cara yang paling utama adalah katakan hal-hal positif kepada diri sendiri. Karena penelitian menunjukkan bahwa cara berpikir kamu terhadap diri sendiri dapat memiliki efek kuat untuk kejiwaan kita. Jika kita membiasakan diri menggunakan kata-kata positif, hal ini membuat diri menjadi lebih optimis. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan kata-kata negatif, maka itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Selain itu, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Apa aja sih hal-hal yang patut disyukuri? Banyak sekali nikmat yang dapat kita syukuri. Lalu yang terakhir, ada kegiatan seperti olahraga, makan makanan yang enak, serta terbuka kepada seseorang. Nah, terbuka kepada seseorang nih, mengetahui bahwa diri kamu dihargai oleh orang lain adalah penting untuk membantu kamu untuk lebih positif. Belajarlah terbuka kepada orang lain yang membuat kamu lebih berpikir positif dan semakin mengenal diri kamu sendiri. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Saya berharap pidato tadi dapat berguna bagi kita semua. Dan saya berharap setelah ini tingkat kepedulian kita terhadap kesehatan mental itu semakin meningkat serta semakin sadar bahwa tidak semua yang memiliki gangguan mental itu gila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.